Shalom. Saudara, kita akan buka firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca, saudara jawab dengan suara yang keras, demikian seterusnya. Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39 tentang anggur baru, tentang kantong anggur yang baru. Saya percaya menghadapi tahun yang baru, saudara dan saya sudah waktunya untuk menyiapkan kantong anggur yang baru. Saya percaya ini waktunya, saudara, untuk anak-anak muda bergerak dengan lebih lagi, saudara, untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Berlari demikian rupa, saudara, mencapai garis akhir, supaya jangan ada satupun dari kita yang tertinggal. Saudara, kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca dulu, jawab dengan suara keras oleh saudara. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yang mengatakan juga suatu umpamaan kepada mereka. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Saudara, sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kita harus memiliki beberapa tingkat, saudara. Mulai dari ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-39. Kalau saudara mau masuk dalam lawatan, kalau saudara mau masuk dalam sesuatu yang akan terjadi ini, saudara harus sungguh-sungguh menyiapkan diri. Beberapa waktu yang lalu, seorang anak Tuhan mendapat penglihatan, seorang anak muda seperti kalian. Saudara, dia melihat pintu yang sangat besar dan sangat indah dan sangat mulia. Saudara, dan pada waktu dia lihat, ternyata di atas pintu itu, saudara, tertulis lawatan. Dan di depan pintu itu, saudara, ada ribuan orang sedang berdoa. Mereka semua berbaju putih sedang berdoa, saudara, berdoa dan menangis. Dan kemudian Tuhan berkata, dia dengar sekali dari belakang pintu itu terdengar suara. Aku akan segera membukakan pintu itu, karena umatku di Indonesia berdoa dan menangis untuk itu. Saudara percaya bahwa Tuhan segera akan bukakan pintu itu? Amin. Saudara, dikatakan aku akan segera bukakan, aku akan segera bukakan. Tetapi kemudian Tuhan berkata, saudara, tapi tahun ini adalah tahun penentuan. Apakah saudara masuk di dalamnya, atau saudara cuma jadi penonton? Saudara, saya punya 2 orang anak, saudara, yang suka bola. Ya, umurnya baru 10 tahun dan 8 tahun, tapi suka bola. Satu pegang MU, satu pegang Inter Milan, saudara. Sampai saya apa yang namanya Giggs, Totti, Montella, saudara, apa segala macam lah, saudara, ya. Gara-gara anak saya ini, kaos itu, saudara. Dan kemudian, saudara, mereka tepuk tangan, mereka tahu riwayatnya, saudara, mereka tahu, saudara, segala sesuatu, jadwal pertandingannya, saudara. Tetapi saya mau berkata, apapun yang mereka buat, ya, mereka tepuk tangan, mereka bayar harganya dengan tidur buat nonton misalnya. Saya tanya, mereka dapat duit nggak sih dari MU misalnya? Ya, enggak lah. Nggak dapat duit apa-apa tuh. Kalau mereka mau kaosnya aja, mesti bayar tuh. Bukannya dapat gratis kan? Tapi kalau pemain, pelatih, saudara, ya, donaturnya, saudara, produsernya, saudara, mereka kaya gara-gara itu, betul nggak? Mereka kaya. Milioner, mungkin bukan milioner lagi, saudara. Nggak tahu lah apa, bilioner. Masalahnya karena mereka pemain, sedangkan anak saya penonton. Dan kalau nanti lawatan itu datang, saudara bisa menjadi orang yang di dalamnya, tapi saudara juga bisa menjadi orang yang cuma menonton. Dan orang yang cuma menonton, engkau tidak akan pernah dapat apa-apa. Engkau tidak dapat kemuliaan, engkau tidak dapat, saudara, yang namanya tuayan, engkau tidak dapat panggilan, engkau tidak dapat upah, engkau tidak dapat apa-apa. Tapi seorang pemain, seorang yang di dalam, seorang pelatih, seorang yang terlibat, dialah yang akan mendapat bagian. Dan tahun ini adalah tahun penentuan. Ini adalah tahun persiapan untuk mencapai apa yang akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. Saudara, dan ini diteguhkan oleh puluhan hamba-hamba Tuhan lain. Termasuk Cindy Yakob yang baru datang. Dia berkata bahwa tahun depan, saudara, itu akan ada transformasi, saudara. Tapi tahun ini adalah tahun persiapan. Tahun ini sangkakala dibunyikan. Tahun ini saudara sendiri menentukan apakah engkau masuk di dalamnya atau tidak.
Karena panggilan itu dibuka buat semua orang. Tapi ingat loh, ada seleksinya. Dan masalahnya saudara masuk seleksi atau tidak. Nah saudara, hari ini saya makin hari makin menyadari bahwa kita butuh persiapan untuk lawatan. Kita butuh pengertian. Dan kita butuh mempersiapkan diri saudara untuk masuk. Yang pertama dikatakan tingkat yang pertama, orang berkata, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Saudara, tingkat pertama setidak-tidaknya ini adalah hari-hari di mana kau perlu puasa dan sembahyang. Saudara, banyak anak muda kerjanya cuma makan, minum, saudara ya. Mereka tidak peduli apa yang akan terjadi, gimana nanti. Pertanyaannya adalah nanti bagaimana, saudara. Saudara, banyak anak muda berkata, saudara, dia hidup cuma sekali. Pacar ngerasain ini itu nggak masalah lah ya, hidup cuma sekali. Saya bilang masuk neraka juga cuma sekali. Nggak ada orang berkata masuk neraka coba-coba, gue nggak kerasan Tuhan pindah dong. Nggak bisa saudara. Apa yang kau dapat ditentukan oleh hidup kau yang cuma sekali ini. Karena itu jangan pernah spekulasi. Engkau harus mengerti benar setiap langkah yang di depan ditentukan oleh apa yang sekarang. Saudara, beberapa pemain-pemain yang hebat dari bulu tangkis, dari sepak bola, saudara, dari pemain piano, saudara, menentukan tujuan hidupnya sejak umur 8 tahun. Menentukan panggilannya, saudara, sejak umur 10 tahun. Dia tahu, saudara, karena itu dia menjadi yang nomor 1. Tapi ratusan anak muda di Indonesia tidak pernah tahu. Kalau ditanya mau jadi apa, gimana nanti? Nah, kalau saudara baca orang-orang terkaya di dunia, saudara, mereka berkeputusan untuk menjadi kaya. Itu sejak mereka kecil, saudara. Mereka belajar, mereka bekerja, mereka menangkap. Dan beberapa bukan dari keluarga kaya. Beberapa dari keluarga yang sangat-sangat miskin, saudara. Tapi dia berkeputusan, saudara. Dia tahu panggilannya. Ini menjadi problem besar dalam hidup anak-anak Tuhan. Saudara, puasa ini bukan bicara, saudara ya. Saudara tidak makan saja, bukan itu. Tetapi berpuasa ini artinya saudara meninggalkan beberapa yang saudara suka. Sengaja saudara tidak menikmati itu. Karena satu tujuan yang lebih penting. Saudara, pada waktu beberapa tahun yang lalu pernah Robert Leiden, saudara ya, diwawancara. Saudara tahu dia adalah salah satu tokoh di usia yang sangat muda, yaitu di usia sekitar 27 tahun. Dia sudah punya sekolah Alkitab, saudara. Dia sudah keliling dunia, dia sudah ngajar, dia nulis buku, mungkin sekitar 10, saudara, lebih, saudara. Dan saat itu diwawancarai dan ditanya, saudara, ya kenapa engkau bisa mencapai itu semua di usia yang sangat muda? Kemudian dia menjawab, saudara. Dia berkata, pada waktu teman-teman semua main basket, saya ambil waktu untuk baca Alkitab. Pada waktu teman-teman semuanya ya sibuk baca novel, saya baca literatur Alkitab. Cari tentang riwayat jenderal-jenderal Tuhan. Saudara, itu puasa. Dia menggantikan apa yang disukai. Dia remaja biasa, di mana dia juga pengen main basket, dia pengen hura-hura, dia pengen sukacita, saudara. Tetapi dia tahu dan dia dengan sengaja meletakkan itu, saudara, untuk tujuan. Itu namanya puasa. Dan hari-hari ini saya tanya, berapa banyak anak muda di sini yang berani punya tujuan dan berani berkata, Tuhan, aku letakkan beberapa hal karena aku tahu apa yang aku capai. Saudara, saya bisa memilih banyak hal dalam hidup ini, saudara. Tapi saya meletakkan itu karena saya tahu tujuan yang saya capai. Saya meletakkan. Saudara, saya lulus dari Belanda S2 arsitek. Saudara, pada waktu itu saya dipanggil oleh 4 perusahaan besar di Indonesia. Semua dengan gaji yang sangat-sangat menggiurkan. Dengan fasilitas mobil, sopir, dan sebagainya, saudara. Karena pada waktu saya pulang dari Belanda, itu keadaan sedang bagus-bagusnya. Indonesia belum krismon, Indonesia sedang membangun dan di mana-mana semua gedung pencakar langit. Saudara, orang berkata saya pulang di saat yang tepat, saudara. Perfect time, saudara. Dan saat itu saya mengambil S2, saudara, di bidang, saudara, gedung pencakar langit. Dan Indonesia saat itu sedang mau buat semua gedung-gedung pencakar langit. Saudara, itu saat yang paling tepat. Karena itu orang kejar saya, saudara. Karena khusus ijazah saya spesial buat bikin gedung itu. Buat gedung yang tinggi-tinggi, buat bikin gedung yang bagus-bagus, buat bikin mall, saudara. Yang gede-gede, itu waktu yang tepat. Tapi itu juga waktu yang tepat buat Tuhan. Saya masih ingat pada waktu saya mau berkata, ya itu besok paginya saya akan tanda tangan kontrak kerja, saudara. Malam itu Tuhan bicara dengan tegas.
Kalau engkau tidak masuk dalam panggilanku, kata Tuhan, engkau tidak akan pernah mencapai garis akhir. Tuhan berkata, tidak semua orang harus full time, tapi engkau tidak akan pernah mencapai panggilan kalau engkau tidak full time dan meletakkan pekerjaan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara, hari itu saya meletakkan. Dan setelah itu bukan semuanya langsung Tuhan gantikan. Saya pelayanan naik bus kota, saudara. Jadi kalau pelayanan jam 9, saya harus berangkat itu setengah 7 pagi. Dan naik bus kota, saudara ya. Dan saat itu saya berpikir, kalau saya kerja, saya nggak naik bus kota. Saya lagi naik mobil dengan sopir. Saudara, pada waktu itu, ini lebih dari 10 tahun yang lalu, saudara. Pertama kali saya masuk ditawarkan gaji 4-5 juta. Dan pada waktu saya pelayanan, saudara, sebulan saya dapat cuma 50-100 ribu. Saudara, dan sering kali saya berkata, ini sih 1/10 aja kagak ada. Tetapi saya belajar meletakkan itu. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya kejar. Saya tahu apa yang saya mau. Saya tahu, saudara. Ini harusnya generasi Sprite, ku tahu yang ku mau. Ya toh. Tapi ternyata saudara, anak-anak zaman sekarang nggak tahu apa yang dia mau. Dan hari ini saya berdoa supaya saudara pulang dan bertanya, saudara tahu nggak apa yang saudara mau? Saya tahu, saudara. Dan tujuan hidup saya mencapai garis akhir, melihat panggilan itu jadi dalam hidup saya. Dan saya letakkan apapun untuk itu. Saya puasa apapun, saudara. Itu hari-hari di mana teman-teman saya yang lulus dari Belanda telepon dan berkata, ketemu yuk di Sogo, ketemu yuk di Hyatt. Ya, kita makan yuk. Saya dalam hati boro-boro Hyatt. Itu sekali makan, gua buat sebulan makan. Saudara. Itu hari-hari di mana saya tahu saya harus berkata tidak. Tapi saya mau bersaksi sama saudara. Allah itu Allah yang mengerti. Dia bukan cuma Allah yang mengambil, tapi dia Allah yang tahu mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Saudara, beberapa tahun setelah itu terjadinya Krismon, saudara, orang yang pertama kali dipecat itu orang yang S2. Kenapa? Gajinya ketinggian. Semua bangunan pencakar langit stuck semuanya. Dan yang pertama kali dikeluarkan adalah semua teman-teman saya yang S2. Karena percuma buangin duit, saudara, stuck semuanya. Saudara. Dan saat itu pendeta booming, dicari di mana-mana. Orang stres, saudara ya. Ya, saudara, dan Allah sudah angkat saya naik, saudara. Dan saat itu Allah sudah berkati saya dengan mobil, saudara. Dan setiap kali selesai khotbah, orang antre rebutan cari ajak saya makan, saudara. Saya makan di seluruh restoran di Jakarta ini, dari yang termahal sampai yang termurah, saudara. Dan setiap kali saya melihat hidup saya berkata, Tuhan, untung saya tahu artinya puasa saat itu. Jadi sekarang saya makan minum. Karena kalau saya waktu itu makan dan minum, sekarang saya puasa. Ayatnya tadi bilang begitu kan? Saudara tidak tahu, saudara, waktunya. Ada waktunya selalu. Allah itu adil. Mereka yang sekarang puasa, ada waktunya makan minum. Dan mereka yang lagi makan minum, ada waktunya puasa. Karena itu saya berdoa supaya saudara tahu timingnya. Tahu timingnya. Hal yang kedua, sembahyang, saudara. Ya, sembahyang ini bicara, saudara, tentang menyembah Tuhan. Sembahyang, saudara ya. Dari kata sembah, sangat tinggi. Kita menyembah yang. Nah sekarang saudara, dalam hidupmu apa yang kau sembah? Sembah itu artinya meletakkan semua hak kita dan taat 100% kepada orang yang kita sembah. Seringkali yang menjadi persoalan buat anak-anak muda adalah ketaatan. Engkau tidak bisa untuk taat kepada Tuhan. Engkau berkata, ya aku suka ini, aku mau ini, aku mau itu. Tapi hari ini saya berkata, engkau tidak akan pernah rugi kalau engkau taat pada Tuhan. Walaupun jujur saya mau buka kenyataan bahwa selera Tuhan seringkali bukan selera kita. Apa yang Tuhan mau seringkali kita tidak mau. Dan apa yang kita mau seringkali Tuhan tidak mau. Saudara ya, itu kenyataan. Tapi saya mau berkata tidak pernah rugi, saudara. Tidak pernah rugi. Saudara, mulai dari soal sekolah, saudara. Ya, bertahun-tahun yang lalu, saudara, setiap kali saya suka sekolah A, Tuhan berkata, enggak, aku suka sekolah yang lain. Dan saya mulai belajar membangun ketaatan dari sejak saya kecil. Dan ketaatan itu harus dibangun, saudara. Kalau engkau bisa taat dalam soal yang kecil, maka sekali waktu engkau bisa taat dalam soal mati dan hidup. Saudara, ada banyak orang berkata, ya soal kecil enggak apa-apa toh, enggak taat. Kalau engkau enggak bisa, saudara, setia dalam soal yang kecil,
maka engkau tidak akan bisa taat dalam soal yang besar. Saudara, saya bersyukur Allah mulai membawa saya dalam ketaatan dari soal-soal yang kecil. Mulai dari pelayanan, saya umur 12 tahun mulai pelayanan. Saudara, saya sebenarnya kalau saya boleh memilih, saya akan memilih pelayanan musik, atau singer, atau pemimpin pujian. Tapi Tuhan berkata tidak. Tuhan berkata masuk dalam pelayanan sekolah minggu. Dan itu sangat menyebalkan. Kalau sekarang enggak, saudara ya. Kalau sekarang saya seorang ibu punya anak, saya punyalah kasih untuk anak-anak. Tapi dulu seusia kalian umur 12 tahun ngajar sekolah minggu, lihat anak nangis itu pengennya digampar. Lihat anak kencing, saudara ya, buat balita jijik bawaannya, saudara. Itu kenyataan. Karena usia saya belum cukup, saudara, untuk mengerti, saudara. Lihat anak lari-lari pengennya, aduh, gitu ya. Saudara, tetapi saudara, Allah bawa saya ke sana. Saya belajar berkata, ya Tuhan. Walaupun saya suka. Saudara, saya tidak suka arsitek. Saudara, saya tidak suka arsitek. Saya lebih suka dunia kedokteran atau matematika, saudara. Pada waktu Tuhan suruh saya sekolah arsitek. Yang sekolah arsitek tahulah, itu mesti menggambar. Kalau udah proyek, minimal 8 gambar. 8 lembar lah, saudara. A1 atau A0. Ya, A1 buat yang tidak pernah sekolah arsitek, kadang-kadang tidak tahu A1 itu seberapa. A1 itu gede sekali. A0 lebih gede lagi, saudara ya. Saudara, dan kemudian setiap kali saya sudah mulai menggambar, itu air mata sudah keluar. Bawaannya udah uring-uringan, saudara. Tak suka, saya benar-benar tidak suka menggambar. Buat saya, aduh, apa sih susahnya ya, maksudnya gini, gambar jendela aja mesti 4 kali. Kalau saudara tahu, kalau di arsitek kan mesti kosennya itu mesti digambar, lainnya digambar semua. Jadi gambar jendela aja 4 lapis, saudara. Itu menyebalkan sekali buat saya. Saudara, apalagi gambar-gambar yang lain, saudara. Ya, tapi setiap kali Tuhan berkata begini, kalau engkau tidak pernah bisa untuk menyukai yang aku perintahkan kepadamu, maka engkau tidak akan pernah bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, itu semua pendidikan demi pendidikan. Sampai akhirnya soal jodoh. Saudara, begitu banyak saudara yang masuk dalam barisan calon. Bukan karena saya terlalu cakep, bukan, saudara ya. Masalahnya di Belanda itu sekolah pria, saudara. Itu sekolah semuanya teknik. Ya, fisika, matematika, penerbangan, apa sih, semua teknik, saudara. Dan semua orang yang dikirim dari Indonesia ke sana itu 80% pria, saudara. Waktu itu saya seangkatan dengan anak-anak yang dikirim oleh Habibie, Nurtanio, PAL, PT PAL, dan sebagainya. Saudara, dan itu semuanya laki-laki. Jadi saudara tahu hukum ekonomi, kalau permintaan banyak, persediaan sedikit, harga bagaimana? Saudara ya, harga naik otomatis, saudara. Karena di sana perempuannya cuma 20%, prianya 80%, dan semua prianya ini orang-orang kiriman semua, saudara. Jadi mereka kalau tidak pinter, kaya, saudara ya, anak pejabat, pokoknya dengan segala macam. Makanya, saudara, mereka bersaing ketat untuk mendapatkan bunga-bunga yang cuma 20%. Dan bersyukurlah saya di antara mereka, saudara. Jadi begitu banyak, apalagi kalau dari Indonesia baru, ya, itu stok baru, saudara ya, segar, saudara. Nah, itu benar-benar buat rebutan, saudara. Kan saya menikmati, jujur saya menikmati, ada yang bawain bunga, ada yang bukain pintu, saudara, ada yang bawain makanan, wah enak lah, hidup di sana jadi ratu untuk sementara. Saudara ya. Nah, pada saat itu saya mulai bikin list top 10. Ya, boleh kan? Ya, saudara, begitu banyak yang disodorkan, saya mulai bikin list. Saya tahu lah kriterianya Tuhan, harus cinta Tuhan. Harus takut, harus percaya, harus sungguh-sungguh sama Tuhan, seorang pemimpin, begini-begini. Udahlah, saya tulis semuanya, saudara. Dan setelah itu saya seleksi, diam-diam nih, saudara ya, yang naksir saya seleksi. Ini. Ada kurang lebih 10, saya sodorkan sama Tuhan. Saudara, kalau sama Tuhan itu mesti jujur lah, ngomong apa adanya. Saya bilang, Tuhan, yang ini lumayan deh 10-10-nya. Saya bilang, ya pokoknya pilihinlah salah satu. Saya bilang ya, gua mau deh sama salah satu ya dari mereka. Ini oke semuanya deh. Saudara, tapi saya tambahin di bawahnya, tapi seperti biasa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi alangkah baiknya kalau engkau milih dari yang 10 ini. Ini sudah terseleksi dan oke. Dan pada waktu itu, saudara, setelah berapa malam, berapa bulan berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih saya mimpi. Saya lihat di mimpi itu jelas yang 10 yang saya seleksi itu berdiri di depan saya loh, saudara, semuanya. Dan kemudian Tuhan berkata jelas di mimpi itu, bukan mereka semua. Saya bilang, ya sudahlah, bukan mereka. Terus Tuhan bilang, tapi dia yang di belakangmu.
Jadi saya muter nih saudara, begitu muter saking syoknya sampai bangun langsung. Itu sampai kaget keluar keringat dingin, saudara ya. Saudara, karena yang di belakang saya itu sama sekali tidak masuk hitungan. Saudara, dia tidak pernah naksir saya, ya. Dia atlet, saudara. Dia juga pemimpin tim doa saya, saudara. Dia seorang yang paling sederhana, paling disiplin, kurus kering, naik sepeda butut. Saudara ya. Saya berkata, Tuhan, enggak yang itulah, enggak yang itu. Saudara, saya tahu ini bukan orang jelek, bukan. Tapi saya tidak akan mampu hidup sama dia. Hidup melarat, hidup disiplin, hidup seperti itu saya tidak kuat. Saudara, saya tahu dia bangun setiap hari jam 5 pagi, keliling kota lari. Saudara, karena dia atlet badminton. Saudara, atlet badminton. Saya bilang, hidup kayak begitu, enggak deh. Enggak pernah makan yang apa itu, yang maksudnya yang lemak-lemak atau yang enak-enak lah ya. Makanannya sayur digodok begitu, saudara. Daging digodok. Coba siapa yang mau hidup kayak begitu? Saudara, dan kemudian enggak punya mobil, naiknya sepeda butut yang bunyi kriet, saudara. Saya berpikir, enggak, sorry lah Tuhan. Sampai saat itu saya belajar taat. Saya berkata, ya kalau dia tahu bahwa dia jodohku dan saya minta banyak peneguhan, akhirnya Tuhan genapi semua. Dan saya sudah menikah dengan atlet itu, saudara ya, 17 tahun lamanya. Saya sudah menikah dengan beliau, tetapi rupanya tidak sejelek yang saya sangka, saudara. Saya sangka sungguhan, saudara, bahwa dia miskin. Karena itu dia pakai sepeda paling butut sekota, saudara. Itu beneran, saudara. Sepedanya itu jelek banget, saudara. Sampai saya berpikir, Tuhan kok sadis banget sih. Ngasih saya jodoh orang paling miskin di kota saya, saudara ya. Sepedanya jelek sungguh. Terus kemudian akhirnya, saudara, setelah saya menikah, saya baru tahu. Rupanya dia itu sudah 3 kali ganti sepeda, saudara. Dan sepedanya dicuri orang terus. Karena itu saking keselnya, dia cari sepeda yang paling jelek supaya tidak ada yang mau lagi dan tidak akan dicuri, saudara. Saudara, dan rupanya kenapa dia pilih sepeda? Dia seharusnya bisa beli mobil karena ternyata orang tuanya kaya, saudara. Tapi karena dia atlet, dia mau tidak mau harus menjaga staminanya, saudara. Dan cara paling baik untuk menjaga stamina adalah dengan naik sepeda. Ada banyak hal, saudara. Dan saya pikir, saudara ya, dia orang yang paling tidak bisa menikmati hidup, saudara. Karena dia tidak pernah tidur siang, tidak pernah bermain. Tapi ternyata itu karena jadwal, saudara. Karena jadwal dia yang padat. Dan setelah, saudara, saya menikah sama dia, saya merusak semua hidupnya. Saudara, sejak dia menikah dengan saya dalam waktu 1 tahun naik 8 kilo dan keluar dari atlet, saudara. Karena terlalu gemuk, saudara. Saya merusak seluruh hidupnya, saudara. Tapi dia tidak pernah menyesal menikah dengan saya. Dia tidak pernah tidur siang karena jadwalnya yang sangat padat. Dan pertama kali tidur siang adalah setelah menikah dengan saya, saudara ya. Saudara, dia juga juara terus di ranking terus di sekolahnya. Nilainya 9 dan 10. Setelah menikah dengan saya nilainya 6 dan 7, saudara ya. Karena saya ajak dia untuk menikmati hidup. Jadi saya benar-benar merusak dia, saudara. Tapi itu cerita lain. Dan saya bersyukur, saudara, kami betul-betul menikmati hidup ini bersama Tuhan. Ada banyak hal yang dia belajar dari saya dan saya belajar dari dia. Kami bersama-sama berlari mencapai apa yang Tuhan mau. Kami sama-sama lulus, saudara ya. Kami mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Saudara, tetapi satu hal yang saya mau katakan. Seringkali apa yang Tuhan sodorkan dalam hidup kita, itu dibungkus dengan kertas koran. Dan yang iblis sodorkan dalam hidup kita, itu dibungkus dengan kertas mengkilap yang begitu bagus. Dan banyak anak Tuhan tidak punya kejelian, tidak punya ketaatan untuk melihat apa yang di dalam. Tapi mereka lebih suka terpesona dengan apa yang di luar. Siang hari ini, saya berdoa supaya engkau menjadi anak muda yang jeli. Anak muda yang menangkap yang di dalam, bukan menangkap yang di luar. Sebagus apapun bungkusnya, itu akan dirobek dan dibuang. Yang penting yang di dalam. Demikian juga dengan hidup. Nah, ada begitu banyak yang kita perhatikan yang di luar. Baju kita, make up, muka, saudara. Tapi saya berkata yang di dalam, itu yang bernilai kekal. Perhatikan itu lebih daripada yang di luar. Saudara, nah sekarang kita lihat tahap yang kedua. Ya. Tahap yang pertama, saudara, sudah kita lewati, yaitu berpuasa, sembahyang, saudara. Dan tahap yang kedua kita lihat ayat 36. Ia mengatakan juga sesuatu perumpamaan kepada mereka.
Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, maka yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Dalam hidup kita, saudara, dalam hidup kita ada begitu banyak hal yang koyak. Saya ketemu dengan anak-anak muda yang kelihatannya manis-manis seperti ini, tapi dia pernah diperkosa sama pacarnya sendiri. Dan itu menghasilkan satu luka koyakan yang sangat dalam hidupnya. Saya ketemu, saudara, dengan anak-anak muda yang kelihatannya baik-baik, orang tidak tahu. Tapi dari kecil dia pembohong. Sampai, saudara, dia jadi majelis itu pembohong, saudara. Kenapa? Karena dia punya ibu yang sangat galak. Dari kecil, saudara, dia tinggal dari ibu dan ayah yang kayak militer, main gampar, main pukul. Dan dia hanya selamat, saudara, kalau dia berbohong. Itu akhirnya jadi habit. Akhirnya terus dia bohong. Itu menimbulkan satu koyakan yang dalam. Saudara, ada banyak yang kelihatannya manis, anaknya orang kaya, saudara. Tapi kemudian, saudara, dia cerita sama saya, dia nangis, dia pengen bunuh diri. Kenapa? Di tengah puncak dari karirnya, saudara, dia sadar bahwa akhirnya toh dia, saudara, akan terhilang, mati. Kenapa? Karena dia ini homo. Saudara, dia nggak lahir homo. Ayahnya itu punya pabrik besar, saudara, dan dia punya banyak tukang. Anak ini sering main, saudara, dengan tukang-tukang itu dan dicabuli pada waktu dia sangat muda. Saudara, ada begitu banyak luka dalam hidup ini. Ada yang bahkan anak-anak tidak pernah tahu kenapa dia luka. Tapi dia tidak tahu bahwa dari sejak dalam kandungan ibunya sudah mau menggugurkan dia. Sehingga selalu di dalam hatinya ada sesuatu yang luka. Ada sesuatu yang membuat dia naik turun emosinya. Dia menjadi pemarah. Saudara, saya kenal seorang anak muda yang, perempuan loh, saudara, main gampar, main tendang, saudara. Dan kalau dia sudah marah, barang apapun yang di sekitarnya dia lempar, saudara. Dia pernah lempar laptop, dia pernah lempar handphone, dia pernah lempar apa aja. Sampai saya berkata, kalau lempar jangan yang mahal-mahal, yang murah gitu loh. Sayang kan laptop dilempar-lempar, saudara ya. Sudah tahu laptop kan, saudara. Nah, tapi dia berkata, aku tidak bisa tahan. Pernah dia ribut di sekolah nih, saudara, di sekolah anak perempuan. Temannya ditarik, dijambak, saudara. Kemudian kepala teman perempuannya ini dicedorin ke tembok 10 kali. Saudara, coba. Saudara, terus kemudian dia berkata, saya berkata, ada apa dengan engkau? Dia bilang, saya tidak tahu. Tapi kemarahan itu begitu kuat dalam hidup saya. Selidik demi selidik, saudara. Karena rupanya ayahnya ini pemabuk. Dan dari kecil, saudara, dia sering lihat bagaimana ayahnya menyiksa ibunya. Itu jadi kemarahan yang meledak di dalam hati dan tidak pernah keluar. Saudara, dan saya tidak tahu dengan saudara, saya menemukan hampir setiap orang punya baju yang terkoyak. Satu hal yang Tuhan tawarkan siang hari ini, dia tawarkan baju yang baru. Dia tidak sekedar menambal kekoyakanmu, tapi dia berkata, aku akan kasih engkau jubah baru, seperti anak bungsu itu. Saudara tahu cerita anak bungsu? Saudara, dia punya baju yang begitu bau, campur dengan kotoran babi. Dan papahnya cuma berikan dia langsung. Papahnya tidak bilang, itu baju yang lama tolong disimpan buat kenang-kenangan ya, dibenerin lagi, dijahit. Setelah kamu kerja 5 tahun, baru kamu dapat baju yang baru. Dan begitu dia datang, dia langsung berkata pada hambanya, berikan jubah yang baru. Saudara, kau percaya tidak percaya? Hanya Yesus yang bisa memberikan jubah yang baru. Saudara, saya ketemu dengan orang-orang yang lesbi homo. Allah bisa barui mereka sampai mereka bisa menikah dan punya anak. Saya ketemu dengan orang-orang yang sudah hancur narkoba, bahkan HIV, saudara. Allah sembuhkan total, saudara. Saya ketemu. Ini bukan sesuatu yang saya rekayasa. Seorang perempuan diperkosa 3 kali, saudara. Dan dia diperbarui oleh Tuhan, nangis dilawat Allah. Setahun kemudian dia dapat pacar. Dia ketakutan sekali kalau pacarnya, saudara, akan mengetahui semua peristiwa itu. Dan dia pergi ke dokter untuk memeriksakan keadaannya, apakah dia punya penyakit dan sebagainya, saudara. Tapi Allah memberikan kejutan yang luar biasa. Selaput darahnya ada kembali. Saudara, dia nangis dan nangis, dia berkata, aku tidak pernah nyangka Allah berikan hadiah yang paling baik, bahwa segala sesuatu bisa baru di dalam Tuhan. Saudara, dan hari ini, seberapa banyak dari saudara berkata, Tuhan, aku mau supaya lukaku itu disembuhkan.
Aku mau supaya setiap jubah yang terkoyak ini diganti dengan jubah yang baru. Saudara, sudah cukup lama kita menutupi segala sesuatu. Kita menutupi dan berlagak beres, saudara. Padahal ada yang tidak beres dengan hidup kita. Dan saudara berpikir bahwa saudara oke, saudara bakal bisa melayani atau saudara bisa sukses dalam pekerjaanmu. Tapi saya mau berkata, tanpa engkau diperbaharui dengan jubah yang baru, engkau tidak mungkin mencapai panggilan. Engkau tidak bisa menjadi raja dengan jubah seorang pengemis. Engkau tidak bisa berdiri di tengah jalan mau jadi polisi dengan jubah, saudara ya. Seorang peminta-minta, tidak bisa. Kita perlu jubah yang baru. Dan siang hari ini Tuhan tawarkan itu buat saudara. Saudara, ada banyak orang yang error, benar-benar error. Ada yang gila bahkan sebenarnya dalam hatinya, naik turun marah, tidak stabil semuanya. Tapi mereka berpikir yang salah orang lain. Mereka berpikir, saudara ya, yang salah keadaan. Tapi siang ini Tuhan berkata, enggak. Segala sesuatu yang di luar itu cuma menentukan 10% dalam hidupmu. Tapi 90% dalam hidup ini ditentukan oleh reaksimu. Dan kalau engkau hari ini tahu engkau butuh jubah baru, kau cuma butuh menangis dan meminta. Kau bilang, Tuhan berikan aku jubah baru. Saudara bisa terima pada waktu saudara memintanya. Simple. Saudara cuma berkata, Tuhan, aku mau jubah baru. Aku mau melupakan semua yang lama dan aku akan meninggalkan. Aku akan capek yang baru itu. Saudara tanya, caranya gimana? Minta, simple. Minta. Saudara, berkali-kali dalam hidup saya tahu bahwa ada banyak luka dalam hidup saya. Ya. Tapi saya belajar dan belajar untuk minta. Salah satu luka yang terjadi, saudara, pada waktu itu saya tinggal di Belanda. Dan ada seseorang yang berusaha, saudara, untuk melakukan yang tidak senonoh. Itu menghancurkan saya sekali, saudara. Karena itu seorang yang berlagak minta pelayanan. Dan pada waktu saya membukakan pintu buat dia, karena dia katanya mau konseling, ternyata dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Itu membuat saya hampir gila, saudara. Dengan teror dia melakukan teror itu selama sebulan, saudara. Hampir setiap malam, setiap jam 12 saya tinggal sendiri. Jam 12, jam 1 malam, saudara, dia bunyikan bel. Dia teror saya dengan segala macam kata-kata, saudara. Dan itu hampir membuat saya gila. Itu benar-benar merusak sehingga saya tidak bisa belajar. Saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa apa-apa, saudara. Dan iblis semakin menekan dengan berkata, ya itu salahmu, itu bodohmu. Iblis berkata, kau najis, kau tidak beres, saudara. Sehingga saya benar berkutat di situ. Sampai akhirnya Tuhan berkata, sebau apapun jubahmu, engkau tinggal meletakkannya dan terima yang baru daripadaku. Saudara, dan hari itu saya mengambil keputusan untuk mengampuni orang itu dan melupakannya. Bukan hal yang mudah. Saya mengambil keputusan untuk melupakannya dan mengampuni. Dan saya berkata, saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saudara, dan saya mandi. Saudara ya, saya benar-benar really mandi, saudara ya. Saya mandi dan saya berkata, Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya percaya sesuatu yang baru sedang terjadi. Saya kebaskan semuanya. Saya berkata, yang lama sudah berlalu. Dan saya terima yang baru dari Engkau. Saudara, saya lakukan itu berulang-ulang. Saya berkata, iblis, kau tidak bisa tuduh saya lagi. Engkau tidak bisa salahkan saya lagi. Stop, saya lari dan saya terima sesuatu yang baru. Saudara, dan iblis mencoba saya. Di mana waktu itu saya datang ke kebaktian. Sore itu saya datang ke kebaktian, saudara. Dan orang itu berdiri persis di sebelah saya. Dan saya berkata, sudah selesai, sudah semuanya baru, tidak ada masalah. Tetapi iblis atau Tuhan, saya juga tidak tahu, saudara ya, makin memojokkan saya. Karena saat itu pemimpin pujiannya nyanyi, ya, kau saudaraku, kau saudariku, saudara ya. Saudara, dan dia waktu itu nyanyi itu dan dia berkata, pegang tangan kanan dan kirimu, ya, dan katakan kau saudaramu dan kau saudariku. Nah, loh, saudara, saat itu saudara benar-benar satu dilema. Ya, saya benar-benar tidak tahu itu Tuhan atau iblis, tapi buat saya, saudara, apapun keadaannya, reaksi itu yang menentukan, saudara. Dan saya berkata, kalau saya mengampuni, kalau saya melupakan, ini saatnya. Saya akan buktikan di depan semua orang. Saya akan pegang tangannya, saya akan tatap matanya,
Dan saya akan berkata, kau saudaraku, titik, selesai. Saudara. Dan saya lakukan itu. Dan saya lakukan itu. Dan hari itu saya menang, saudara. Dan anehnya sejak hari itu, dia tidak lagi menteror saya. Dia tahu ya, bahwa saya sudah berkemenangan. Saudara, iblis itu tahu engkau menang atau kalah. Iblis itu tahu engkau berketetapan atau tidak. Iblis itu tahu engkau mangsa yang empuk atau tidak. Karena itu Alkitab berkata, dia seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang bisa, ya kan, ditelannya. Jadi dia tahu beberapa orang tidak bisa ditelan. Dia tahu beberapa orang tidak bisa diganggu. Karena orang ini sudah sangat berketetapan. Tapi dia tahu yang model-model begini nih, ya, sasaran empuk, dari senyumnya udah kelihatan, ya. Nggak senyum dari hati, ya. Dari tatapan mata udah kelihatan ragu-ragu terus. Nah, sekarang hari ini menjadi pertanyaan, kau mau nggak ambil jubah baru itu? Ambil itu, pakai itu, dan engkau akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Kita lihat tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga adalah kantong yang baru, saudara. Ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu pun terbuang, dan kantong itu pun hancur. Saudara, kita lihat bahwa saudara, setiap dari kita itu Tuhan mau supaya kita diperbarui. Ya, kalau kantong zaman dahulu, saudara, kantong anggur itu kalau sudah diisi, dia lama-lama jadi kaku, bukan fleksibel lagi. Kantong anggur yang baru itu fleksibel, dari kulit binatang, enak, bisa digoyang-goyang. Tapi kantong kulit yang lama, saudara, itu menjadi keras, saudara. Ya, pecah-pecah, saudara. Walaupun tidak bocor, tapi kelihatan kulitnya kayak mau pecah-pecah, saudara. Dan itu menjadi kaku, bentuknya pun sudah begitu, tidak bisa fleksibel. Nah, Tuhan ini sedang berkata, hei, ya, kita ini kalau mau lihat lawatan Tuhan, mesti begitu fleksibel, sampai bisa mengikuti kemana Tuhan mau lari, kemana Tuhan mau pergi. Amin. Saudara, dan sebenarnya anak muda, engkau memiliki kemampuan itu. Namanya juga anggur baru, dan kita ini kantong baru, saudara ya. Anak-anak muda ini kan baru lah, manusia yang kantongnya masih baru. Kalau orang udah tua mulai kelihatan kaku, prinsip modelnya udah begitu. Sebenarnya kita ini punya kesempatan untuk mengikuti Tuhan. Caranya apa? Mulai berani habis-habisan buat Tuhan. Mulai berani gila-gilaan buat Tuhan. Amin. Saudara. Tapi tangkap yang benar. Saya masih ingat, saudara, pada waktu saya pertama kali ke Belanda. Ayah saya kasih saya 3 bulan sekali. Saudara, jadi dia kasih 2.500 gulden itu buat 3 bulan. Begitu saudara saya mulai, tiba-tiba Tuhan berkata, itu kan buah sulung baru. Ya, berikan semua buat Tuhan. Saya bilang, aduh, makan apa saya nanti? Tapi saya cek sekali lagi, Tuhan bilang, berikan semuanya buat Tuhan. Tapi saat itu saya masih takut, saudara. Dan Tuhan itu mengerti, karena itu Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, karena saya takut, jadi saya pertama beli 3 dus Supermi. Saya pikir itu kan buat 3 bulan. Ya, 1 dus isinya 40. Jadi kalau sehari makan 1 Supermi, saya hiduplah selama 3 bulan. Ya, tambahan sedikit-sedikit lah. Jadi saya beli 3 dus Supermi. Kemudian saudara, saya beli karcis bus untuk 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan itu saya bisa keliling, karena di sana bisa karcis bus bulanan itu bisa, saudara. 3 bulan sekaligus beli bisa. Jadi saya bisa keliling, saudara, ke kota itu, sepanjang keliling kota naik bus tanpa mesti beli. Sesudah itu saya beli semua perlengkapan alat-alat tulis, perlengkapan sabun dan sebagainya. Pokoknya semua udah komplit, sisanya sekitar 2.000, saudara. Itu saya masukin semuanya buat Tuhan. Saya kasih semuanya. Saudara, dan saya pikir, nah masalah lah. Dalam 3 bulan hidup menderita, makan Supermi. Saya pikir saya bisa begitu. Saya mulai mengucap syukur, saya serahkan semuanya uangnya. Saya tidak bilang orang tua saya, saudara ya, karena itu resiko saya. Jadi saya tahu saya tidak boleh minta lagi selama 3 bulan. Saudara, tapi percaya tidak percaya, saya makan sehari Supermi masih bersyukur, 2 hari bersyukur, hari ketiga baunya saja saya sudah pengen muntah. Mungkin kalau tidak berpikir bahwa itu harus makan 3 bulan, mungkin saya tahan. Tapi karena berpikir harus makan ini terus selama 3 bulan, belum apa-apa udah pengen muntah. Dan saya mulai berdoa bilang, Tuhan kasih saya makanan yang lain. Saya sudah tidak tahan lihat Supermi. Sungguh-sungguh tidak tahan saya lihat Supermi. Tapi Tuhan diam saja. Dan saya berpikir, ya sudahlah. Ya saya mesti belajar bersyukur. Tapi Allah itu baik.
Allah itu baik. Di hari ketiga, saudara, malam, tiba-tiba ada telepon berbunyi. Ada seorang teman ayah saya, itu pergi perjalanan ke Amerika, transit di Amsterdam. Saudara, dan dia berkata, tahu enggak, sepanjang malam ada suara. Cari Iin anaknya Pak Yusak. Cari Iin anaknya Pak Yusak. Beri dia uang. Saudara, dan dia telepon ayah saya, minta nomor telepon saya, dan dia bilang, saya tinggalkan uang di resepsionis karena saya tidak sempat ketemu kamu. Saudara, singkat cerita, saya dapat ganti 4.000 gulden, saudara. Saya berikan 2.000, Tuhan ganti 2 kali lipat. Saudara, Allah itu luar biasa. Dan saya tahu bahwa makin hari saya melihat bagaimana hidup saya. Ya, saya mulai berani makin gila buat Tuhan dalam tanda kutip. Saya meletakkan banyak hal, saudara. Ya, tahun ini Tuhan suruh kami untuk bangun sekolah. Dan pada waktu saudara orang tanya, ya, bangun sekolah duitnya ada enggak ada. Tapi saya percaya Allah sanggup, saudara. Saudara, tiap bulan, saudara, kami lihat sesuatu yang mustahil sedang terjadi. Pada waktu tiang pancang, saudara, ya, kami membutuhkan 500 juta. Saudara, saya berkata sama yang arsiteknya, saya bilang mulai. Padahal uang cuma 50 juta, saudara. Tapi Allah cukupkan, semuanya Allah cukupkan. Saya sedang melihat sesuatu yang Allah bawa dalam hidup ini. Saudara, Allah pernah suruh saya, saudara, ya, untuk mendatangi orang yang sakit. Yang sakit sudah kena Parkinson, saudara. Tidak bisa jalan. Berbaring di rumahnya, tidak bisa jalan sama sekali. Tuhan bilang, datang, berdoa, bangkitkan dia, suruh dia jalan. Saudara, saya bilang, Tuhan, ini udah tidak bisa jalan, kata dokter sudah mau mati, sudah kena Parkinson. Dan ya, mari mulai belajar. Dan saya ajak teman-teman saya, 3 orang, saudara, kami nyanyi, nangis, berdoa dalam hati, Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya, akhirnya saya punya iman dan saya mulai berkata, Tante, yuk mulai duduk. Dia bilang, enggak bisa duduk. Saya bilang, bisa Tante, duduk. Mulailah, saudara, saya dudukkan dia pelan-pelan dan nyanyi, semua nyanyi. Saya masih ingat nyanyinya, haleluya, haleluya. Dan ya, saya bilang yang keras supaya semangat. Saya bilang, saudara, dan akhirnya tante ini bisa duduk dan sampai sekarang orang ini masih berjalan. Itu sudah terjadi 3 tahun yang lalu. Sampai saat ini, orang yang sakit Parkinson ini masih jalan, duduk, berdiri ke gereja, saudara. Saudara, Allah sedang mau supaya saudara dan saya mulai melangkah. Melakukan sesuatu yang baru bagi Tuhan. Jangan lakukan yang biasa-biasa. Ya, jangan berpikir saudara masih kecil, masih muda, saudara. Dan engkau belum bisa dipakai Tuhan. Saudara, saya di usia 17 tahun, saya masih ingat, saudara. Bagaimana saya mesti mendamaikan 2 orang suami istri yang mau bercerai. Saya berpikir, Tuhan, mana mungkin ini bisa terjadi? Apa yang saya mau buat? Ya, tahu pernikahan aja kagak. Tapi Tuhan berkata, kalau aku bawa engkau masuk ke sana, aku akan beri engkau kepandian berbicara. Dan engkau akan bisa lakukan itu. Saudara, karena itu saya berkata, mari bersama Tuhan, kita akan lakukan perkara yang besar. Amin, saudara, bersama Tuhan. Jangan biarkan engkau dibatasi dengan cara yang lama, sehingga kantongmu menjadi kaku, keras, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari punya kantong yang baru. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara, yang terakhir Tuhan berkata, kita tidak ngomong semua yang baru. Tapi Tuhan juga bicara tentang kematangan, saudara, kedewasaan. Saudara, jangan terus menjadi anak muda yang tidak pernah punya planning, yang tidak tahu kehendak Tuhan, yang tidak tahu apa maunya hidup ini, yang bersikap masa bodoh, yang orang tua sampai jengkel dan berkata, lu tuh bisanya hura-hura ngapain sih? Saudara, ya. Tapi mari bersikap menjadi anak muda yang orang berkata, kamu dewasa banget ya untuk usiamu. Kamu benar-benar matang untuk usiamu. Sampai orang berkata, sungguh engkau menjadi teladan dalam segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan. Amin, saudara. Saudara berkata, apakah mungkin? Ya, mungkin. Saudara, hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak orang tua yang konseling sama saya. Saudara, dan beberapa dari mereka, saudara, itu dengarkan kaset khotbah saya, dan mereka tidak pernah tahu wajah saya. Dan mereka berpikir saya wanita berusia sekitar 45 atau sampai atau lebih. Dan karena itu mereka memberanikan diri untuk telepon dan konseling. Dan saya juga konseling sama dia. Dan kadang-kadang, saudara, mereka berkata, saya pengen ketemu ya. Saya bilang, oke, silakan kita janjian.
Dan pada waktu mereka ketemu, mereka cari saya berkata, ya saya Bu Iin. Dia langsung berkata gini, saya sangka sudah 45 tahun ke atas. Saya bilang, belum. Saya membayangkan lebih tua. Dia bilang, karena dari cara ibu cerita, dari cara ibu menanggapi, dari cara ibu mengerti, dia bilang, saya berpikir ibu sudah setidak-tidaknya 45 tahun ke atas. Dan saya berkata, Allah bawa saya untuk mengerti banyak hal dari sejak saya muda. Allah bawa saya untuk belajar banyak hal dari sejak saya sangat muda. Saudara, karena itu tidak ada yang menentukan batas umurmu. Engkau bisa terbang begitu tinggi, engkau bisa jadi teladan begitu upah, engkau bisa lari begitu cepat, tergantung seberapa kau mau. Karena kasih karunia itu diberikan buat kita semuanya. Dan Allah berikan kasih karunia yang begitu besar, kapasitas yang begitu dahsyat, sampai saudara bisa lari, sampai saudara bisa terbang, sampai saudara bisa berenang, saudara. Tapi masalahnya, apakah kita mau atau tidak? Masalahnya kita berkata iya, kita pakai semuanya atau tidak. Bayangkan seperti ini, saudara dapat komputer Pentium 4 dengan semua peralatan canggih di dalamnya. Ya, tapi saudara cuma pakai jadi mesin ketik, tidak dengan 10 jari, 12 jari, cetek atau 11 jari. Saudara, dan kalau misalnya saudara mau menghapus, ya, saudara print terus ditip X, saudara, ya, ngetik dari ulang lagi. Kira-kira saudara itu orang apa? Jawab sendiri. Dan itulah yang sedang terjadi. Allah memberikan segala yang super power, super cepat, super hebat dalam hidup ini. Amin. Dia berikan otoritas, kuasa, karunia, saudara, marifat, hikmat, dan itu tersedia. Tapi beberapa orang tidak pernah mau memegang, tidak pernah mau belajar, gaptek, saudara, gagal teknologi. Tapi ini soal Tuhan, Dan Allah bisa pakai semua perkara yang rohani itu diterapkan dalam yang jasmani. Tapi kalau engkau tidak mau memakainya, ya salah sendiri. Kita duduk dalam doa.